Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, damai sejahtera yang utuh, sempurna, kita berdoa mengalir melimpah dalam hati kita masing-masing. Ya, puji Tuhan, harusnya hari ini sudah tidak ada kendala lagi Bapak Ibu, karena 2 minggu ini kita cukup terganggu dengan kondisi listrik. Ya, kalau tadi karena mungkin drumnya semangat sekali, jadi geser stop kontaknya, terus adaptornya lepas ya, jadi drumnya mati Bapak Ibu. Nah, jadi kemarin kita sudah perbaiki semua jalur listrik yang khusus di ruang sound Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata waktu kita renov kemarin, kita mikirnya yang penting nyala dulu ya. Jadi kita kejar untuk ibadah, sehingga jalannya ibadah kita lupa bahwa kabel yang kita pakai ini kan kabel-kabel yang lama dan kemudian kabel serabut ya. Jadi kemarin ditarik kabel baru dari tembaga Bapak Ibu Saudara, lalu dibuat panel-panel baru di ruang sound ya. Jadi sekarang sudah baik harusnya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik yang saya rasa ini menjadi fondasi dasar dari kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus ya. Selama kita belum mengenali hal ini, kita belum bisa memahami hal ini, maka kita akan menjalani kekristenan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan tekanan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan cara yang salah. Ya, dan kita akan sulit untuk menikmati apa yang sudah menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, rasa-rasanya kita bertahun-tahun sudah lama jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Kita sudah melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah mengikuti ke berbagai macam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita sudah memiliki koneksi, relasi dengan banyak hamba Tuhan. Tapi semuanya itu sepertinya tidak cukup untuk mengubah hidup kita. Tidak cukup untuk membuat hidup kita ini dipulihkan. Dalam hal-hal yang kita rasakan menjadi pergumulan. Misalnya dalam keuangan kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga, studi, pendidikan anak-anak kita ya. Rasanya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya ini kita menjalani kehidupan yang tidak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah saya rasa kita pernah ada di situasi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita bingung, sebenarnya jalan mana yang harus saya tempuh, apalagi yang harus saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah saya teringat dengan kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun yang ditulis di dalam Alkitab. Saya yakin apa yang dialami oleh wanita pendarahan 12 tahun ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang dirasakan oleh banyak orang-orang Kristen khususnya, orang-orang percaya kepada Yesus dalam perjalanan iman mereka. Wanita ini dikatakan dia mengalami pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan selama dia menderita pendarahan 12 tahun ini, wanita ini tidak diam saja, wanita ini tidak tenang-tenang di rumah, wanita ini tidak pasif Bapak Ibu Saudara, tapi wanita ini melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kesembuhan atas sakit penyakitnya. Ya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, saking dia melakukan banyak hal, sampai harta bendanya semuanya habis. Semua kekayaannya, asetnya dijual, diubah untuk menjadi uang untuk dia membayar berbagai macam tabib dan membeli berbagai macam obat supaya sakit penyakitnya selama 12 tahun menderita pendarahan itu bisa disembuhkan. Berbagai macam dokter, berbagai macam tabib Bapak Ibu Saudara yang masuk ke telinganya dari tetangga, saudaranya, familinya, Bapak Ibu Saudara, koleganya. Dia coba semua. Berbagai macam obat-obatan yang dia dapat info Bapak Ibu Saudara, kalau dulu mungkin ada WA grup Bapak Ibu Saudara ya, mungkin dia dapat WA dari teman-temannya, ini loh coba obat ini, dia sudah beli semuanya. Bahkan kalaupun uang gak cukup dia jual asetnya, sampai Alkitab berkata semua yang dia miliki habis Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan banyak hal supaya hidupnya dipulihkan. Namun Alkitab berkata, semua tabib dia coba, semua obat dia beli, sampai semuanya habis. Penyakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan yang lebih mengerikan justru bertambah parah. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah ada di posisi seperti ini.
kita tahu dengan pasti apa yang dirasakan oleh wanita ini. Rasanya gimana Bapak Ibu Saudara? Hah? Rasanya senang, bahagia, masihkah kita bisa menyanyi bersorak-sorai hai umat Tuhan? Atau waduh makan gak enak, ketemu orang males Bapak Ibu Saudara. Ya. Semuanya merasa gak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sudah lakukan banyak hal, hidupnya tidak berubah. Nah hal yang sama Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini menjadi sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya kepada Yesus. Bahkan ada di antara mereka yang melihat mulai membandingkan keadaan mereka dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan. Dengan orang-orang yang gak pernah ke gereja, dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang lain. Mereka berpikir kok hidup mereka sepertinya baik-baik saja ya. Kok hidup mereka datang ke orang pinter A, datang ke sini ya. Bahkan mereka berpikir andaikan aku punya cukup banyak uang lebih. Aku mungkin bisa menikmati kesembuhan. Ya, mungkin yang dirasakan wanita ini berkecamuk Bapak Ibu Saudara. Namun ternyata dari situasi yang sangat berat di mana dia sudah menghadapi bertahun-tahun, kurang lebih 12 tahun sampai harta bendanya habis. Selesai Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bahwa kisah wanita ini tidak selesai dengan menyedihkan. Cerita ini diakhiri dengan happy ending Bapak Ibu Saudara. Masalahnya selesai hanya dengan satu hal saja. Dibandingkan ketika dia melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dan itu, satu hal itu Bapak Ibu, gratis, tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ketika dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah itulah mengapa di tempat ini, dari pujian, percakapan, sampai kepada firman, semuanya harus mengarah kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kami berdoa, kami rindu semakin jemaat mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka kita pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh wanita ini. Amin. Bukan usaha yang lebih banyak yang diperlukan. Wanita ini kurang apa Bapak Ibu Saudara? Kurang usaha apa lagi wanita ini? Namun ternyata sakit penyakitnya yang lama, begitu lama ini, hanya sembuh ketika dia mulai mendengar. Katakan bersama-sama mendengar. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini waspadai apa yang saudara dengar. Karena itu akan mempengaruhi apa yang Anda akan lakukan dalam kehidupan kita. Dengarkan Yesus saja, amin. Beritahu kiri kanan kita, katakan dengarkan Yesus saja. Kalau ada jemaat yang ngajak kita ngobrol hal yang lain, katakan wes yuk kita dengar Yesus saja. Yesus itu cukup, amin Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu tahu harga emas segram berapa kecuali tukang dagang emas Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau Anda ibu rumah tangga dengar Yesus saja, amin. Kalau Anda pimpinan perusahaan, spare part motor, mobil, ya dengarkan aja harga-harga tentang itu, nggak apa-apa. Nggak usah dengarkan hal yang lain. Peperangan sana sini nggak apa-apa, biarkan. Sebab Tuhan berjanji dunia semakin gelap, kita akan semakin menjadi terang. Amin. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tapi dimulai dari ketika Anda duduk, mendengar, menerima firman tentang Yesus. Maka firman itu akan berkuasa, mengubah, menyelamatkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, hal ini saya sampaikan di pertemuan pendeta pada waktu itu. Saya katakan wanita pendarahan 12 tahun yang sudah mengupayakan banyak hal untuk kesembuhannya dan tidak berhasil. Itu adalah gambaran gereja Tuhan hari ini. Gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita yang sedang menantikan kehadiran Yesus mempelai pria. Hari-hari ini banyak gereja kesakitan Bapak Ibu Saudara. Mereka kehilangan banyak sumber. Mereka takut jemaatnya habis, mereka takut pelayannya habis, mereka takut uangnya habis.
Sehingga mereka mulai menggantikan Bapak Ibu Saudara keindahan dari pribadi Yesus yang harusnya ada di gereja menjadi dengan hal-hal yang lain yang fana, yaitu apa? Dengan sound system yang mahal, dengan lampu lighting, tempat yang mewah Bapak Ibu Saudara, pendeta yang ganteng-ganteng Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk menggantikan posisi ke Yesus yang begitu indah yang dulu bisa mempesona anak-anak jemaat, anak-anak Tuhan dan jemaat. Hari ini gereja kehilangan itu. Gereja melakukan banyak cara, panggil pendeta dari Afrika, pendeta dari luar, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Dari yang lucu sampai yang galak. Bahkan yang sangat disayangkan, jemaat mulai terpengaruh, rela antri datang ibadah jam 5, jam 3 sudah antri sedemikian rupa. Hanya karena pendeta. Yang lucu kalau ditanya, kenapa kamu sampai sedemikian rupa mau antri? Pendetanya ganteng. Waduh Bapak Ibu Saudara, pendetanya lucu. Wah, Bapak Ibu, yang kita butuhkan bukan lucu, ganteng dan lain. Yang kita butuhkan Yesus. Amin. Ya. Kita tidak menjudge gereja, tapi kita mendoakan sama-sama hari ini supaya Kristus itu bisa kembali kepada posisi yang semestinya di gereja Tuhan. Amin. Sehingga mimbar, tempat ini altar gereja menjadi tempat untuk menyampaikan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita lebih memilih, ya udah Pak Yakub, saya, Pak Didi, wis sak bosan-bosannya jemaat, pokoknya ya wis 3 wajah, 3 pria yang ganteng-ganteng ini. Loh kok nggak ada yang amin ya? Wah ini perlu ini ya. Ya. Pak Yakub, Pak Didi, Pak Vincent, pokoknya blenger ya wis wajah itu. Pendeta-pendeta yang lain ya kita undang paling setahun sekali. Kenapa? Wong topiknya sama Bapak Ibu. Yang kita undang itu pasti kita filter harus ngomong tentang Yesus. Kalau enggak ngomong tentang Yesus sekali untuk selama-lamanya wis gak diundang lagi. Karena kami mau jemaat dengar tentang Yesus, itu aja. Bapak Ibu. Ya. Blenger orang blenger pokoknya ya tentang Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau dengar tentang yang lain sulit di tempat ini. Anda cuma dengar tentang Yesus. Kenapa? Alasannya sederhana, sama seperti wanita yang sakit ini. Semua usaha dia lakukan, dia dapat info banyak hal. Mungkin banyak orang datang ke gereja sebagai orang yang sakit, dia dapat firman. Kalau kamu mau pernikahanmu dipulihkan, lakukan A, B, C, D, E. Minggu depan topiknya 3 poin bagaimana mengalami financial freedom. A, B, C. Minggu depan lagi bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Lakukan A, B, C. Bapak Ibu Saudara. Sama seperti wanita yang mendaran 12 tahun. Setiap hari dia ketemu informasi baru. Lakukan ini, beli ini, lakukan ini, datangi ini. Semua uangnya habis dan tidak mendapatkan kesembuhan. Justru penyakitnya bertambah parah. Mari kita buka ayat pertama kita. Mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 17. 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa itu? Adam. Lanjutkan. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa namanya? Adam. Ya, jadi besok kalau kita di surga ketemu Adam, kita rame-rame marahin dia Bapak Ibu Saudara ya. Adam kamu ini loh ya, bikin masalah untuk semua orang ya. Gara-gara kamu semua orang kena dosa ya. Atau mau kita doakan aja Bapak Ibu Saudara ya. Nah mari kita lanjutkan lagi. 2, 3. Maka lebih benar lagi, much more Bapak Ibu Saudara. Lebih benar lagi, lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Mereka, katakan sama-sama 2, 3. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa mereka? Katakan saya Bapak Ibu Saudara. Ya. Lanjutkan 2, 3. Akan hidup dan berkuasa oleh karena
satu orang itu siapa namanya? Yesus. Bapak Ibu Saudara, satu orang mengakibatkan dosa, Tuhan adil. Karena satu orang juga semua orang dibenarkan. Amin. Bukan karena banyak orang, bukan karena perbuatan kita, tapi satu orang itu siapa namanya? Yesus. Nah, Alkitab berkata, karena Adam semua orang jatuh dalam dosa. Maka lebih hebat lagi dan dahsyat lagi karena satu orang juga namanya Yesus. Semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan, diampuni segala dosanya. Amin. Dan Alkitab berkata mereka yang dibenarkan itu dimulai dari apa? Menerima. Katakan sama-sama menerima. Jadi kita yang hidup dan berkuasa Bapak Ibu Saudara itu bukan mereka yang mengusahakan lebih banyak. Bukan mereka yang berjuang lebih keras. Tapi mereka yang menerima. Katakan sama-sama menerima. Menerima apa saudaraku? Kelimpahan kasih karunia. Katakan kelimpahan kasih karunia. Artinya gak bisa sedikit-sedikit kasih karunia. Gak bisa minggu ini topiknya kasih karunia, minggu ini topiknya keluarga, minggu depan topiknya apa, minggu berikutnya baru kasih karunia lagi, gak bisa. Berlimpah-limpah itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Gak habis-habisnya terus mengalir, biarpun tempat untuk menampung itu sudah penuh sampai luber. Namanya melimpah itu terus mengalir, amin. Sama seperti berkat kekayaan dalam hidup saudara semua. Amin. Biarpun rekeningnya sudah penuh tapi Tuhan tambahkan terus. Amin. Biarpun utangnya sudah lunas Tuhan berkati terus. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa terus menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara ingat khotbah kemarin kalau Tuhan memulihkan berapa persen? 100, loh kok ada yang bilang 20%? 120%. Artinya apa? Kalau Anda berdoa tentang kesembuhan untuk sakitmu, Tuhan tidak hanya sembuhkan tapi Tuhan tambahkan kekuatan di dalamnya. Sehingga Anda tidak hanya disembuhkan tapi Anda menjadi lebih sehat, lebih kuat daripada sebelumnya. Amin. Berdoalah untuk itu saudaraku karena itulah janji Tuhan untuk kita. Ya. Nah, dikatakan menerima kelimpahan kasih karunia, artinya kasih karunia itu harus diberitakan terus-menerus. Didengarkan terus-menerus sebanyak mungkin, katakan sebanyak mungkin. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara kalau Anda ketemu dengan rohaniawan kok ceritanya tentang Yesus. Di gereja khotbahnya tentang Yesus. Nyanyi semua pujian tentang Yesus, tentang Tuhan. Karena ini, barang siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, katakan sama-sama 2, 3, akan hidup dan yes. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara semua, amin. Bukan hanya hidup seperti kebanyakan orang hidup, tapi Tuhan mau Anda hidup dan berkuasa, amin. Itu yang Tuhan mau saudaraku. Tuhan gak hanya mau Anda disembuhkan, tapi Anda menjadi lebih sehat, lebih kuat, umur Anda panjang. Amin. Tuhan gak hanya mau utang Anda dilunaskan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu. Hutang Anda lunas, Anda semakin diberkati, menjadi kaya. Kalau gak ada amin. Semakin kaya dan menjadi sungguh amat kaya. Supaya oleh hidup saudara semua orang diberkati. Kekayaan yang Tuhan janjikan itu bukan kekayaan yang untuk egosentris kita. Tapi kekayaan untuk menjadi berkat. Kenapa kita berdoa gereja ini menjadi lebih baik? Bukan supaya narik jemaat dari gereja lain. Tapi supaya gereja ini jadi tempat yang indah untuk setiap orang datang mendengarkan tentang Yesus. Setelah itu mereka mau balik ke gerejanya silakan. Enggak apa-apa. Toh di sana di surga nanti enggak ditanya kamu jemaatnya pastor A, kamu jemaatnya pastor mana, kamu gerejanya besarnya seberapa, masuk kamar yang lebih bagus enggak. Yang ditanya kamu, ya, sudah siap belum masuk surga? No, Bapak Saudara ya, kayak teman saya kemarin. Loh,
ini kan yang saya lihat neraka dan surga. Lalu dia ngomong, Tuhan aku belum siap masuk ke surga. Sejak itu dia melek matanya katanya saudaraku. Ya. Nah Tuhan tanya, kamu sudah siap? Siap, ayo masuk. Nah Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan mau Anda hidup dan berkuasa. Tuhan mau Anda disembuhkan dan menjadi semakin sehat. Tuhan mau hutang Anda dilunaskan dan menjadi kaya. Amin saudaraku. Dimulai dari apa? Menerima. Bukan mengusahakan. Amin. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 14, lalu kita akan mundur di ayat 12 dan 13. Firman itu telah menjadi manusia. Katakan sama-sama manusia. Siapa yang menjadi manusia saudaraku? Firman. Ya. Dan diam di antara kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Anda tidak sendirian. Ada firman yang menyertai saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada firman yang telah menjadi manusia itu. Sebagai, katakan sama-sama kalimat kuning 23, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini berbicara tentang menerima Yesus. Menerima Yesus ini berbicara tentang menerima apa? Firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi perbanyak hari-harimu di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara bukan menerima berita-berita tentang ekonomi, peperangan, politik dan lain sebagainya. Tapi yang saudara perlukan adalah menerima firman. Amin. Dan karena firman itu berbicara tentang Yesus, maka firman yang saudara dengar adalah firman tentang Yesus. Amin. Bukan firman tentang si A, bukan firman tentang si B, tapi firman tentang Yesus. Kenapa? Karena firman itu adalah Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang disampaikan, firman yang harus kita dengar adalah firman tentang kasih karunia. Firman tentang anugerah kebenaran. Apa itu anugerah kebenaran? Kebenaran yang tidak bisa kita usahakan. Amin jemaat. Kebenaran yang tidak bisa kita perjuangkan. Tapi kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sementara saudara tidak layak untuk mendapatkannya. Amin. Amin. Berkat yang diberikan oleh Tuhan sementara Anda merasa tidak layak untuk mendapatkannya. Sementara Anda tidak mampu melakukan banyak hal seperti orang-orang yang lain. Tapi Tuhan memberkati Anda lebih banyak. Tuhan menyembuhkan Anda dan menjadikan Anda lebih sehat. Itulah anugerah. Amin. Amin Bapak Ibu. Sementara toko-toko di sekitarmu sepi. Tiba-tiba toko Anda rame. Sampai Anda harus ambil barang-barang dari toko samping kiri kananmu dan berkata, Ciko, Pak, Bu, boleh saya bantu jualkan barangmu? Itulah anugerah. Supaya oleh hidupmu semakin banyak orang melihat Yesus. Amin. Bukan, wah tak tuku murah kabeh kene tak dole mumpung tokoku paling laris. Enggak Bapak Ibu. Dunia butuh Yesus lewat hidup kita masing-masing. Amin. Dunia butuh Yesus melalui gereja ini. Makanya kalau gereja kita punya acara, makan-makan. Yang saya pikir pertama apa? Orang-orang di sekitar gereja ini loh, ada warung, ada tetangga dulu, ada tukang-tukang pijet. Saya mesti bilang sama yang punya gawe termasuk gereja. Ada makanan enggak? Saya boleh bagi enggak ke mereka? Dunia butuh Yesus dari hidup kita, amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu berbicara tentang menerima firman. Amin. Katakan sama-sama menerima firman. Itulah kenapa Anda ada di grup. Setiap pagi Anda diberitakan tentang firman, tentang Yesus. Amin saudaraku. Supaya di setiap firman yang disampaikan Anda melihat Yesus di dalamnya. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara jangan dengarkan firman itu. Firman itu harus tentang Yesus. Sebab firman adalah Yesus yang telah menjadi manusia Bapak Ibu. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Firman yang telah menjadi manusia itu diberi, katakan diberi. Apa saudaraku? Kuasa.
dunamos. Ya, supaya menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara, amin. Anak-anak Allah. Kalau anaknya Pak SBY, anaknya Pak Jokowi, anaknya Pak Prabowo, kira-kira Bapak Ibu Saudara berkuasa enggak di Indonesia ini? Berkuasa Bapak Ibu Saudara. Baru ngomong, anggurnya enak, langsung nih pedagang anggurnya, ini bawa aja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di dalam dunia ini saudara dan saya bukan lagi anak yang dilahirkan dari darah dan daging. Tapi Anda telah dilahirkan baru, born again. Amin. Ini khotbahnya Pastor Yakub beberapa minggu yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Kita adalah ciptaan yang baru yang diperbarui setiap hari secara terus menerus. Itu khotbahnya Pak Yakub. Jadi semua firman bulan ini mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini menerima sebagai ciptaan yang baru. Kita bukan lagi mengusahakan, stop untuk berjuang lebih keras. Amin jemaat. Kalau Anda kekurangan uang, jawabannya bukan bekerja lebih keras. Loh Pak, orang-orang ngomong ya kerja lebih keras, kerja lebih banyak supaya uangnya lebih banyak. Jangan nyantai-nyantai. Waktu itu adalah uang Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan terus kita enggak kerja. Tapi bekerjalah sesuai porsi waktu yang sudah ditetapkan. Amin. Dan percayalah di waktu yang tepat ini. Tuhan sanggup memberkati saudara lebih banyak. Amin. Daripada orang yang lain. Daud berkata lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Kualitas hidup orang yang 1 hari duduk diam menerima firman. Hasilnya itu lebih hebat daripada 1000 hari orang beraktivitas di luar firman. Amin. Bapak Ibu, banyak orang berpikir, aduh aku gak sempet renungkan firman, engkau ae awan, iki jame wis mepet. Saya beritahu, waktu yang Anda luangkan untuk terima firman, tidak akan pernah sia-sia dalam hidupmu. Amin jemaat, amin Bapak Ibu. Ketika kita menerima firman, kita diberi kuasa untuk hidup dan berkuasa. Anda tahu kata hidup ditulis dengan Zoe life. Kuasa, hidup ilahi, hidupnya Tuhan. Yaitu hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang ada gairah. Hidup yang ada hasrat, hidup yang bersemangat. Kalau istilah iklan itu hidup menjadi lebih hidup. Nah, mereka nggak bisa membahasakan Bapak Ibu Saudara ya. Kita pernah dengar iklan itu kan. Kalau Anda punya ini, Anda akan menjadi hidup lebih hidup. Waduh Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya mau beritahu kalau Anda terima firman maka hidupmu akan menjadi lebih hidup. Amin. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini merasa hidupnya kosong, hampa, capek, lelah, tidur nggak nyaman. Ya, kita sedang berjuang untuk satu hal dalam hidup kita. Terima firman hari ini. Duduk, diam, tenang, mulailah untuk menerima firman. Amin jemaat. Stop untuk overthinking. Stop untuk overreact untuk hal-hal tertentu. Stop. Nanti itu akan membuat Anda semakin cemas, khawatir, dan tidak tenang. Hari ini ambil keputusan Tuhan. Aku mau mulai duduk menerima firman-Mu. Amin. Orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus atau firman yang telah menjadi manusia itu, mereka dilahirkan baru. Katakan sama-sama dilahirkan baru. Mereka tidak lagi dilahirkan dari darah dan daging, melainkan dilahirkan dari Allah. Ini yang disebut dengan ciptaan yang baru. Katakan, aku adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebagai ciptaan yang baru, kita bukan lagi berusaha berjuang, tapi kita hidup oleh iman. Hidup oleh percaya. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau Anda percaya firman itu bekerja dan akan terjadi. Amin. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau orang semakin menikmati firman, semakin menikmati Yesus.
Yang mulai berubah itu apa? Wajahnya. Kulihat di wajahmu. Apa? Kemuliaan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tunjuk kiri kananmu katakan. 2, 3. Kulihat di wajahmu. Katakan. Kemuliaan Raja. Ku kasih tepuk kau dengan kasih. Wah, istrinya bangun masih belepotan. Katakan, Mah, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Katakan, Mah, ku kasih engkau dengan. Jangan kasih istrimu, suamimu dengan kasihmu. No, terbatas saudaraku. Amin. Pria-pria, kita nggak bisa mengasihi tanpa kasih Tuhan. Amin. Alkitab berkata, kita mengasihi karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Anda belum merasakan kasih Allah, nggak mungkin Anda bisa mengasihi sesamamu, apalagi istrimu, pasanganmu. Terimalah dulu kasih Tuhan. Maka Anda akan bisa mengasihi istrimu, anak-anakmu. Amin. Mengasihi jemaat, mengasihi hamba-hamba Tuhan di tempat ini dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan kita dilahirkan dari Tuhan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Katakan benih yang fana. Benih yang fana itu artinya darah dan daging tadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Yaitu oleh apa saudaraku? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Makanya saudaraku setiap kali Anda membaca firman, merenungkan firman. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang wow? Anda jadi bersemangat lagi. Anda pernah ketika Anda datang gereja, Anda dengar firman lalu Anda semangat. Pernah Bapak Ibu? Harusnya selalu. Amin. Ya, setiap kali Anda dengar firman, tiba-tiba Anda merasa bergairah. Anda merasa bersemangat. Ya, kalau pendeta biasanya kalau firmannya memberkati, banyak orang bilang, wah firmannya memberkati sekali. Dia bersemangat Bapak Israel. Ketika Anda baca firman, Anda dilahirkan kembali. Kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Karena setiap saat kita ini terlalu mudah kena hal-hal yang buruk Bapak Ibu Saudara. Nah, kita dilahirkan dari firman yang kekal. Ya. Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia apa Bapak Ibu Saudara, hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya. Jadi ini kenapa kita diberitahukan orang yang menerima firman itu dilahirkan kembali. Karena dari firmanlah kita dilahirkan. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, Anda pernah berpikir, mungkinkah manusia hidup tanpa makan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita enggak bisa hidup tanpa makan. Kita perlu makan. Makan nutrisi, makan sayur, makan daging, makan nasi, dan lain sebagainya. Kita perlu makan untuk hidup. Dan pernahkah Anda berpikir hal yang sama terjadi untuk hidup kita terhadap firman? Kalau tanpa firman aku gak bisa hidup. Aku perlu makan firman. Amin. Nah inilah kenapa kita perlu menerima firman Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara firman, itu adalah firman tentang Yesus. Karena firman itu berbicara tentang seorang manusia yang diam di antara saudara. Penuh kemuliaan, kemuliaan anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Namanya adalah Yesus. Jadi jemaat harus pintar-pintar dengar firman yang tentang Yesus. Lanjut. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bawa kita melihat bagaimana manusia pertama kali diciptakan di Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut yang naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Katakan naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ya. Nah, ayat 7 berkata, ketika peristiwa itu terjadi, peristiwa apa Bapak Ibu? Kabut naik ke atas bumi
dan turun membasahi permukaan bumi. Di saat itulah, perhatikan, Tuhan Allah membentuk manusia. Nah, Bapak Ibu, tidak ada satupun kata yang sia-sia yang dicatat di dalam Alkitab. Dan berikutnya, tidak ada kejadian yang sia-sia, yang biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Semua peristiwa, setiap kata, setiap nama, setiap kejadian yang dicatat di dalam Alkitab pasti memiliki pengertian, arti yang penting. Contohnya, satu kata disebut berulang, Samuel, Samuel, Saul, Saul, ya, Adam, Adam. Itu biasanya ada makna penting yang mau Tuhan sampaikan. Nah, dikatakan Tuhan membentuk manusia itu tidak hanya pada hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 pun Tuhan menunggu satu momen di mana Dia baru menciptakan manusia. Momen itu adalah ketika kabut naik ke atas dari bumi dan turun membasahi seluruh permukaan bumi. Di saat itulah manusia diciptakan. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan apa saudaraku? Membasahi bumi, mengairi bumi. Membuat bumi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur. Dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah apa saudaraku? Firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman itu seperti embun hujan yang turun. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ya, ini peristiwanya sama dengan ketika manusia diciptakan. Itulah kenapa kita ini dilahirkan dari firman. Amin Bapak Ibu saudara. Karena peristiwanya firman itu sama persis dengan terjadinya manusia diciptakan. Firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan ciptakan manusia Bapak Ibu. Manusia itu hanya seperti manekin. Anda tahu manekin, patung yang dipakein baju-baju dipajang di toko pakaian itu loh Bapak Ibu saudara. Ngejejer biarpun putih. Tidak sehitam kita Bapak Ibu saudara. Putih-putih itu manekin. Mana ada manekin hitam ya, jarang. Nah, dikasih pakaian mahal-mahal Bapak Ibu saudara. Ya tetaplah itu patung. Dia nggak bisa bergerak. Dia nggak bisa hidup. Nah, sampai Alkitab berkata Tuhan menghembuskan nafasnya. Lalu manusia itu hidup dan bergerak. Demikian juga manusia tanpa firman. Dia nggak akan pernah menikmati kehidupannya. Manusia hanya bisa menikmati hidupnya ketika ada firman yang masuk dalam hidupnya. Amin. Amin saudaraku. Ya. Dan Alkitab berkata firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau Anda punya pergumulan tentang sakit penyakit. Lalu Anda menemukan firman yang berkata oleh bilur-bilurku. Sakit penyakitmu disembuhkan. Itu artinya Tuhan berkehendak menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Dan Alkitab berkata setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil. Amin. Terimalah ini Bapak Ibu saudara. Kalau Anda sedang kekurangan, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan firman itu akan bekerja. Menjamah jiwamu dan menjamah tubuhmu. Amin Bapak Ibu saudara. Berikutnya. Nah, dan firman yang keluar dari mulut Allah itu yang melahirkan kita kembali itu akan memimpin kita bersama-sama. Katakan 2, 3. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Bapak Ibu saudara, kalau kita membaca firman, merenungkan firman, maka kita akan pergi melangkahkan kaki keluar dari rumah itu dengan sukacita. Amin. Ya, dengan damai sejahtera. Perjalanan hidupmu akan diiringi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Makanya tidak heran kalau kita lihat orang-orang yang dikasih Yesus wajahnya selalu berseri-seri. Amin. Ya. Tambah kelihatan lebih muda Bapak Ibu saudara. Lebih cantik, lebih ganteng karena diperbaharui oleh firman. Amin jemaat.
Ya. Enggak apa-apa punya skincare mahal-mahal, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih di atas itu semua, tempatkan dirimu untuk duduk menerima firman. Amin. Ibu-ibu, ya skincare terbaik kita adalah dengar firman. Amin. Ya, obat terbaik kita adalah dengar firman. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melangkah dalam sebuah bisnis, dalam sebuah hal, dalam kehidupan kita, lalu kita tidak ada damai sejahtera di dalamnya, tiba-tiba kok rasanya nggak enak ya. Anda dipertemukan dengan seseorang nih, orang itu menawarkan sebuah bisnis. Lalu tiba-tiba Anda merasa gini, kok gimana ya rasanya nggak nyaman. Saya beritahu hindari, jauhi. Karena tandanya adalah damai sejahtera yang menyertai saudara. Amin. Tapi kalau Anda ada damai di dalamnya, melangkah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu bukan jaminan 100%. Tapi percayalah, baik atau tidak keadaanmu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Anak-anak muda, kalau Anda mau berkenalan dan Anda merasa, aduh kok kayaknya nggak nyaman ya sama orang ini, tinggalkan. Amin. Ya. Nah, ayat terakhir, Alkitab berkata, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Saya tahu apa yang ada di hati saudara semua saat ini. Ketika saya berkata ayat terakhir, maka Anda akan berkata, tumben. Ono opo iki Pak, ono acara opo iki. Ada, ya, biasanya Pak Vincent naik khotbah kan suwi. Ya, enggak, saya latihan Bapak Ibu saya, yang pendek-pendek aja supaya jemaatnya cepat nyantol Bapak Ibu ya. Alkitab berkata ketika firman itu bekerja dalam hidupmu, firman itu akan mengubah semak duri menjadi pohon sanobar. Apa itu semak duri? Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan dan tanda abadi yang tidak akan lenyap. Apa artinya? Orang yang disertai firman, orang yang meluangkan waktunya dengan firman, orang yang setiap saat menerima firman tentang Yesus dalam hidupnya. Dia akan disertai oleh sukacita, dia akan dikawal oleh damai sejahtera. Amin. Sehingga sukacita damai sejahtera oleh firman inilah yang akan mengubah semak duri dan kecubung itu menjadi pohon sanobar dan pohon murad. Anda tahu ketika manusia dikutuk jatuh dalam dosa, Tuhan berkata apa? Dari semak duri dan rumput duri kamu akan mengais rezekimu. Dan Tuhan bilang ketika kita dilahirkan baru kita menerima firman. Maka semak duri itu akan berganti dengan pohon sanobar. Pohon sanobar itu apa Bapak Ibu Saudara? Pohon cemara. Seringkali dulu dipakai untuk alat-alat musik. Pohon cemara. Mungkin Tuhan sudah menubuatkan bahwa setiap Christmas keselamatan datang selalu ditandai dengan pohon cemara. Pohon terang, pohon terang. Ya kan? Saya nggak tahu kelanjutannya. Selalu ada pohon cemara. Dosa ditandai dengan semak duri dan rumput duri. Keselamatan datang diganti dengan pohon sanobar. Hidupmu, kesusahanmu dalam mencari rezekimu, Tuhan akan ganti dengan keberuntungan. Hal-hal baik mengikutimu, kemudahan menyertaimu, anugerah demi anugerah menyertai hidupmu. Amin. Anda mungkin pernah merasa aku melakukan baru sedikit, tapi hasilnya kok bisa segede ini. Biasanya aku kerja 8 jam dapat setoran segini, ini baru sejam kok dapat setoran segini. Anugerah. Semakin Anda renungkan firman, semakin hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kesusahan dalam mencari rezeki menjadi kemudahan dalam mencari rezeki. Amin jemaat. Terima firman. Bukan berpikir bekerja lebih keras. Dan kecubung rumput duri menjadi tumbuh pohon murad. Pohon murad ini dalam terjemahan asli ditulis dengan kata hadas. Anda tahu Ratu Esther, ya, itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya hadassah. Ya, jadi Esther itu adalah pohon murad, hadassah. Anda tahu cerita Esther? Kerajaan waktu itu Persia dengan dalam situasi yang sangat gelap. Bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu bangsanya Esther akan dibunuh, dibantai habis-habisan. Kegelapan menyelimuti
negeri Israel, orang Yahudi waktu itu. Namun ada satu orang yang namanya Hadassah. Dia menjadi terang keselamatan bagi bangsanya. Hadassah. Anda tahu ketika Anda disertai firman, hidupmu menjadi terang di mana ada kegelapan. Amin. Hidupmu menjadi berkat di setiap tempat di mana saudara bekerja. Menjadi kesukaan pimpinan, kesukaan teman-teman karyawan. Makanya jemaat, dengarkan firman, terima firman lebih banyak. Maka Tuhan akan menjadikan kita sumber sukacita, sumber terang. Terlebih bagi istri, suami, anak-anak, kerabat, famili kita. Dan kepada banyak orang. Amin. Dan Alkitab berkata terakhir dimeterai dengan kata-kata apa? Akan menjadi tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nama Ester sampai hari ini tidak pernah hilang dari sejarah baik Persia, Yahudi maupun di dalam Alkitab. Demikian juga hidupmu. Tuhan akan mengenang hidupmu sampai selama-lamanya. Karena Dia hari ini aku diselamatkan. Amin. Namamu, keluargamu, bisnismu akan menjadi tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Tidak ada istilah hidup seperti roda. Kadang di atas, muter kadang di bawah. Namun di dalam Kristus oleh firman yang menyertai saudara, Anda akan terus naik dan naik. Perjalanan hidupmu akan semakin terang sampai Yesus datang. Amin. Bahkan usiamu bertambah, tapi kekuatanmu, kesehatanmu akan bertambah seperti Kaleb. Amin. Usia 80 tahun, kekuatannya seperti 40 tahun. Amin. Pak, dinom ke Siti, nanti Tuhan bilang meh umur piro? 10 tahun, malah gak kuat Bapak Ibu Saudara kan. Pas umur 40 tahun. Life begin at 40. Biarpun usiamu bertambah, Tuhan akan tarik kekuatanmu seperti life is begin. Amin. Kuat dan terus kuat sampai Yesus datang. Amin. Luar biasa, terimalah firman. Dan firman itu yang akan mengubah hidupmu. Amin jemaat. Ya. Untuk setiap pergumulanmu, untuk setiap persoalanmu, untuk setiap masalahmu hari ini. Solusinya bukan bekerja berjuang lebih keras. Hari ini putuskan untuk meluangkan waktu. Duduk di kamarmu, di rumahmu, di gereja. Dengarkan firman. Setiap minggu usahakan untuk datang. Duduk dengarkan firman. Amin. Rak ketang listrikin jebret-jebret. Tetap dengarkan firman. Amin. Karena firman itulah yang akan memberi kita hidup. Sukacita dan damai sejahtera. Ku hidup karena percaya, katakan Kau yang yes setia. Jemaat dengan hati katakan letakkan seluruh pengharapanmu hanya kepada firman yang hidup, Yesus Kristus namanya. Amin, amin. Jangan pernah menyerah dan putus pengharapan. Sekalipun dalam kesesakan, tetap percaya hidupmu, hidupku ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Seluruh hidupku dalam bersama-sama jemaat katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Sebesar apa masalahmu hari ini? Katakan dengan imanmu. Dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Yang percaya katakan, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang hidup di dalam perjanjian yang baru, the new covenant. Saudara dan saya tidak lagi hidup di perjanjian lama, old covenant. Karena di perjanjian lama
Yang menentukan adalah usaha dan perbuatanmu. Tapi kita sekarang diselamatkan, dilahirkan kembali, diperbarui setiap hari oleh firman. Supaya kita hidup di dalam perjanjian yang baru. New covenant. Di dalamnya imanmu, percayamu. Yang sebenarnya itu juga bukan iman kita. Tapi imannya Yesus yang dianugerahkan padamu. Itulah yang menentukan. Seberapa jauh dan Anda percaya, seperti itulah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan kita besar. Jauh lebih besar dari pergumulan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh damai sejahtera. Ku hidup oleh percaya. Ku hidup pernah percaya. Mari arahkan hidupmu hanya kepada Yesus. Amin, amin. Selalu ada di dalammu. Jangan ada seorang pun yang menyerah. Katakan, ku tidak ada. Saya berdoa, kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kita semua hari ini. Amin. Seluruh hidupku dalam. Mari semua yang percaya, angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Yes, haleluya. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, Aku punya Tuhan yang mari angkat tanganmu jemaat. Yes. dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat, tetap dalam saat teduh. Ketika engkau mengangkat tangan, ketika engkau berseru kepada Tuhan, berserulah dengan hati yang bukan melihat kepada kenyataan hidup yang sedang kau jalani. Itu yang Tuhan ingatkan saat ini kepada kita. Ketika engkau berserah, bukan karena engkau sedang tertatih-tatih menjalani hidupmu. Tapi ketika engkau mengangkat tangan, engkau berseru kepada Tuhan. Angkatlah tangan dengan hati yang melihat akan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Yang telah menyelamatkanmu. Yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Hanya untukmu. Lihatlah betapa besarnya cintanya untukmu. Dan ketika cinta yang besar itu menggelora dalam hidupmu, percayalah satu persatu dari setiap pergumulanmu, engkau akan berdiri dan melihat saja. Semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan yang mengasihi. Bangkit, berdirilah jemaat. Lihatlah, terangmu sudah datang. Aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat tanganmu, arahkan wajahmu memandang keindahan Yesus. Lihatlah betapa Dia mengasihimu. Lihatlah betapa Dia tersenyum kepadamu. Dia membuka tangannya dan memelukmu. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi jemaat, bersama-sama katakan, Aku punya Tuhan yang besar. yes, kira lama-lama takara pasyigiri di dalam masyadar. Yang sanggup menggenapi Imanku ber
bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi kita yang percaya bersama-sama katakan, punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat, kami percaya kuasa Tuhan di tempat ini. Kemenangan darimu, ku terima sekarang. Kemenangan ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang. Berlari katakan ku terima sekarang keselamatan darimu. Sekali lagi katakan ku terima sekarang pemulihan darimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bekerja melawan setiap cobaan-Mu. Kasih Tuhan melimpah-limpah mengalir, membasahi setiap hati, menjamah setiap jiwa, menguatkan roh, menghidupkan roh, membangkitkan setiap semangat yang lemah, mencerahkan mata yang buta, menguatkan lutut-lutut yang lemah, menghidupkan, menguatkan dan membangkitkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima. Itulah hidupku dalam Yesus. Menerima, menerima, menerima firman-Mu. Dilahirkan baru, menikmati kelimpahan. Pengembalian 120% terjadi mengalir. Yang sakit tidak hanya disembuhkan, tapi menjadi semakin sehat, menjadi semakin kuat, umurnya panjang, semakin diberkati, pekerjaannya laris. Mereka yang berkekurangan punya hutang yang besar. Hari ini kami berdoa percaya dan berkata-kata, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, hutang-hutang semakin lunaskan, bahkan pekerjaan mereka semakin diberkati. Usaha-usaha baru Tuhan tambahkan taruh dalam hati mereka. Mereka menjadi semakin kaya, menjadi sebuah amat kaya, sehingga begini mereka semakin banyak orang diberkati. Oleh gereja ini semakin banyak orang diberkati. Kemuliaan Tuhan dinyatakan orang Kristus sudah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima. Katakan keselamatan. Keselamatan dan mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sekarang semua jemaat, angkatlah kedua tanganmu. Dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab engkau tahu dengan pasti bahwa Kristus adalah ya untuk setiap janji-janji Tuhan yang engkau percayai. Artinya Anda punya kepastian dalam hidup yang kau jalani. Kepastian akan kesembuhanmu,
Kepastian akan soal finansial, kepastian akan soal setiap hubungan-hubunganmu, kepastian akan keselamatan dan pemulihan. Itu pasti terjadi karena Dia Tuhan yang berjanji. Dia sangat mengasihimu dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau masing-masing kepada rumahmu yang diberkati oleh Tuhan. Rumah kesukaan, rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Perjalananmu beruntung, engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dia tersenyum kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya yang menjaga hati dan pikiranmu dalam penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya sebagai penolong dan penghibur, menyertai, menolong dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati, semua yang diselamatkan dan bersuka cita, serukan bersama-sama. Amin. Ku yakin